I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you... Hai, kami dari kelompok 7. Di video kali ini kami akan mempresentasikan secara singkat tentang proses perumusan Pancasila dari tanggal 29 Mei, 31 Mei, dan 1 Juni. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Jessica Gloria Rie. Saya Gladys Audrey. Saya Jessica Watan. Saya Gaharu Ariana. Saya Dana Kalete. Saya Fasilia Robi. Saya Janet Lucy. Yuk, mari kita simak videonya. Kita akan membahas mengenai proses perumusan dan penetapan dasar negara. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang perumusan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai BPUPKI dan keanggotaannya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai proses perumusan dan penetapan. Jadi, pada bagian ketiga ini, kita akan membahas mengenai sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Dan kemudian, pada bagian yang keempat, kita akan menutupnya dengan kesimpulan. Oke, kita mulai pada bagian yang pertama. Latar belakang proses perumusan dasar negara. Apa sih yang melatar belakangi proses perumusan dan penetapan dasar negara? Bisa kita lihat bersama. Proses perumusan dan penetapan dasar negara bermula dari peristiwa kekalahan pasukan Jepang dari Sekutu. Jepang mengalami banyak kekalahan dan membuatnya kehilangan banyak wilayah kekuasaannya. Demikian, Jepang dalam keadaan terdesak. Karena situasi terdesak itu, Jepang mencoba menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu kepentingannya. Oleh karena itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan sebagai tindak lanjut dari janji kemerdekaan tersebut, atau untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, maka dibentuklah suatu badan yang bertujuan untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan jika Indonesia merdeka nanti. Badan itu kemudian kita kenal dengan nama BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Chosakai. Bagi Jepang, pembentukan BPUPKI ini adalah bagian dari strategi politiknya. Namun bagi bangsa Indonesia dan bagi kaum pergerakan Indonesia khususnya, ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Demikian mengenai BPUPKI. Demikian BPUPKI dibentuk. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, BPUPKI dan keanggotaannya. Tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan membentuk BPUPKI. Kemudian pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI dibentuk oleh pemerintah militer Jepang, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Dan baru pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan oleh pemerintah militer Jepang. Peresmian BPUPKI dilangsungkan pada tanggal 28 Mei di Gedung Chosangiin, Pejambon, Jakarta. Sekarang menjadi Gedung Pancasila, atau yang pada zaman Belanda merupakan Gedung Volksraad atau Gedung DPR zaman kolonial. BPUPKI beranggotakan 63 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat, dengan wakil ketua 1 yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan wakil ketua 2 Raden Panji Suroso dari Indonesia. Proses perumusan dan penetapan dasar negara. Proses perumusan dan penetapan dasar negara dapat dibagi menjadi 4 fase atau 4 tahap. Tahap pertama adalah sidang BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara. Kemudian, sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945
untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Tahap pertama, sidang BPUPKI yang pertama. Dalam sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ada beberapa tokoh yang mengusulkan mengenai rumusan dasar negara, di mana secara berturut-turut tokoh yang mengusulkan dasar negara tersebut adalah yang pertama, dimulai dari Mr. Muhammad Yamin, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Supomo, dan terakhir oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, ada fakta yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin ada dua, yaitu secara tertulis dan tidak tertulis. Dan keduanya tampak ada perbedaan. Berikut ini adalah rumusan dasar negara yang diajukan oleh Mr. Muhammad Yamin yang secara tertulis. Bisa kita lihat bersama. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian adalah rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo sebelum menyampaikan rumusan dasar negaranya, terlebih dahulu menyampaikan gagasannya mengenai konsep negara, yaitu mengenai yang pertama, teori negara perseorangan atau individualis, kedua, mengenai paham negara kelas atau kelas teori atau teori golongan, dan yang ketiga adalah paham negara integralistik. Setelah itu, baru Supomo menyampaikan rumusan dasar negaranya. Berikut adalah rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Dr. Supomo. Yang pertama adalah persatuan, kedua adalah kekeluargaan, ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Setelah Dr. Supomo, baru kemudian tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya. Pidatonya itu kemudian hari dijadikan sebagai peringatan hari lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama adalah kebangsaan atau nasionalisme, yang kedua adalah kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, dan yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, Soekarno menyampaikan juga bahwa kelima sila itu dapat diperas menjadi 3 sila. Apa saja itu? Yang pertama, sosionasionalisme. Ini adalah gabungan kebangsaan dan peri kemanusiaan. Ini adalah paham kebangsaan yang berperi kemanusiaan, atau nasionalisme yang berinternasionalisme. Artinya, bangsa yang hidup bersama dalam keluarga bangsa-bangsa. Kemudian, yang kedua, sosiodemokrasi. Ini adalah gabungan dari demokrasi dan kesejahteraan. Ini adalah paham demokrasi, persamaan seluruh rakyatnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Kemudian yang ketiga adalah ketuhanan. Ketuhanan dengan maksud untuk menjiwai dasar sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Demikian, ketiga sila tersebut dikenal dengan nama Trisila. Demikian Trisila ini dapat dibagi menjadi 1 sila, atau dikenal dengan istilah ekasila, yaitu gotong royong. Ekasila atau gotong royong ini merupakan upaya Insinyur Soekarno untuk menjelaskan
bahwa konsep rancangan dasar negara ada dalam satu kesatuan. Berbeda dengan yang lainnya, dari ketiga tokoh yang menyampaikan usulan rumusan dasar negara, Insinyur Soekarno memberikan nama untuk rumusan dasar negaranya itu. Insinyur Soekarno, berdasarkan usulan dari seorang teman yang juga ahli bahasa, memberikan nama yang awalnya Pancadharma menjadi Pancasila. Oleh karena itulah, pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Sebab istilah Pancasila dijadikan sebagai nama untuk rumusan dasar negara. Sekian dari video singkat kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa